Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan perputaran uang judi online di Indonesia tercatat mencapai 900 triliun rupiah sepanjang tahun 2024. Ada sebanyak 8,8 juta orang terlibat dan mayoritas dari kalangan menengah ke bawah. Data menunjukkan keterlibatan 97.000 anggota TNI Polri, 1,9 juta pegawai swasta, serta 80.000 anak di bawah usia 10 tahun. Pemerintah memprediksi akan ada peningkatan pengguna judi online jika upaya masif tidak dilakukan. Budi menjelaskan pemerintah berkomitmen meningkatkan pengawalan dan juga penindakan untuk memberantas praktek judi online dengan dukungan berbagai instansi-instansi terkait. Kondisinya saat ini memang sudah cukup meresahkan, mengkhawatirkan dan darurat begitu. Bapak Presiden pada beberapa kesempatan telah menyampaikan bahwa perputaran judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun rupiah di tahun 2024. Pemainnya kurang lebih 8,8 juta masyarakat Indonesia. Yang mayoritas para pemainnya adalah kelas menengah ke bawah. 97.000 anggota TNI Polri dan 1,9 juta pegawai swasta yang bermain judi online. 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Dan angka ini diprediksi akan terus bertambah jika kita tidak melakukan upaya-upaya yang masif di dalam memberantas judi online ini. Selain itu, Menko Polkam Budi Gunawan juga menyampaikan bahwa DEX gabungan kementerian lembaga memprioritaskan 3 hal menindaklanjuti dalam upaya memberantas judi online. Dari hasil rapat DEX pada hari ini, ada 3 hal prioritas yang akan ditindaklanjuti segera di dalam upaya pemberantasan judi online. Yang pertama adalah DEX gabungan akan bekerja sama dengan platform-platform teknologi dan penyelenggara jasa internet untuk melakukan pemblokiran secara sistematis. Yang kedua, DEX gabungan juga akan terus melakukan penegakan hukum dan penelusuran aliran keuangan judi online. Kita akan upayakan koordinasi hukum lintas negara dengan menyasar aktivitas pencucian uang untuk memudahkan penindakan. Yang ketiga, DEX gabungan juga akan memasifkan kampanye dan edukasi publik tentang bahaya akibat daripada judi online. Bahwa slot atau judi online itu adalah penipuan. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan bahwa candu judi online telah masuk ke hampir semua platform digital yang terhubung dengan internet. Menkom Digi mengharapkan kerjasama masyarakat untuk mulai menyadari bahwa judi online merupakan candu yang merusak ekonomi keluarga dan masyarakat. Karena memang namanya judi online, maka memasuki hampir seluruh platform yang ada di internet. Termasuk juga misalnya situs pendidikan yang dihack atau situs yang terkait hal-hal lain yang sebetulnya positif kemudian dihack. Ini kenapa kami kadang harus meneliti, ada yang bisa otomatis, ada yang harus diteliti satu-satu. Misalnya tadi disampaikan kalau dia masuk di influencer, itu akan sulit didetek oleh teknologi. Makanya kami perlu sekali aduan-aduan untuk kemudian diteliti apakah ini masuk ranah yang bisa kita tutup. Kalau saya boleh highlight terakhir, the real battle is in the prevention. Situs bisa ditutup, rekening diblokir, penegakan hukum berjalan.
Tapi kalau orang Indonesia tetap mau atau memilih kecanduan, maka mereka akan menemukan cara-cara lain. Jadi mari kita ajak keluarga, tetangga semua untuk melawan bersama-sama, karena again yang paling susah itu adalah menghilangkan demand-nya itu. Ya, itu mungkin dari kami mengajak semua pihak untuk juga mengingatkan satu dengan lainnya. Terima kasih, Pak. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri kembali menangkap 1 tersangka judi online yang masuk dalam daftar pencarian orang. Sebelumnya polisi juga menangkap 3 orang DPO kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Polisi kembali menangkap 1 DPO judi online dan saat ini masih dalam perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta, di mana sebelumnya penyidik telah menangkap 3 orang DPO dalam kasus judi online yang melibatkan 10 orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra mengatakan 3 orang DPO berinisial B, BK, dan HF ditangkap pada saat mereka mendarat di Bandara Soekarno-Hatta usai kembali dari luar negeri pada Sabtu sore. 3 orang DPO ini berperan sebagai pemilik dan pengelola ribuan web judi online agar tidak diblokir oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Digital RI melalui tersangka MN yang merupakan pegawai Kementerian Komdigi. Sementara 1 tersangka lagi yang masuk dalam daftar pencarian orang dan baru saja ditangkap akan dijemput polisi di Bandara Soekarno-Hatta pukul 11 malam ini. Dalam kurun waktu 2 minggu, pemirsa, polisi sampai sekarang berhasil mengungkap sebanyak 619 kasus judi online. Jumlah tersangkanya sudah mencapai 734 orang, di mana polisi menyita uang tunai sebesar 177,6 miliar rupiah. Tidak hanya menggulung bandar judi yang beroperasi di Jakarta, polisi juga menangkap Anton Luciano, bos judi online di Kota Batam, Kepulauan Riau. Pelaku diduga terlibat jaringan judi online terbesar di Kepulauan Riau dan memiliki koneksi langsung ke Kamboja. Anton Luciano, warga Lubuk Baja, tak berkutik disergap tim Jatan Ras Satreskrim Polresta Barelang di kawasan Pelita, Batam. Pria ini ditangkap atas dugaan terlibat situs judi online yang merupakan situs judol terbesar di Kepulauan Riau. Penangkapan Anton bermula dari laporan masyarakat terkait permainan judi online di Kota Batam dengan situs tersebut. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berperan sebagai marketing situs judi online. Menurut Kapolres Barelang, situs judi online yang dikelola Anton sudah berjalan selama setahun di Kepulauan Riau. Dari kegiatan itu, pelaku mendapat keuntungan 5 hingga 10% dari setiap kekalahan para pemain dengan keuntungan puluhan hingga ratusan juta rupiah setiap bulan. Selain itu, tersangka juga diketahui memiliki koneksi langsung dengan pemilik situs di Kamboja bernama Paus yang kini masuk daftar pencarian orang alias DPO. Modusnya dia dengan mengirimkan link Gojek Slot game online terpercaya ke WA, ke WhatsApp perorangan, sehingga dari WhatsApp tersebut orang yang mau ikut langsung masuk ke Gojek Slot game online terpercaya itu untuk main pasang taruhan. Selain meringkus tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti diantaranya puluhan juta rupiah uang tunai. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda hingga 10 miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Sebuah rumah di kawasan Bojong Loa Kidul digerebek Satreskrim Polrestabes Bandung. 5 orang ditangkap karena diduga bertugas sebagai marketing judi online jaringan luar negeri. Satreskrim Polrestabes Bandung menggerebek sebuah rumah di komplek perumahan Muara Bojong Loa Kidul, Bandung, Jawa Barat yang dijadikan tempat marketing situs judi online. Untuk mengelabui warga dan petugas kepolisian, rumah itu berkamuflase menjadi rumah penjualan kain. Dari penggerebekan ini 5 orang ditangkap.
Sementara itu menurut salah satu tersangka berinisial FG, diketahui pegawai dari admin telemarketing ini mulanya berjumlah 17 orang. Namun banyak yang mengundurkan diri. Dan kemarin telah dilaksanakan penggerebekan oleh jajaran Satreskrim Polrestabes Bandung dan telah diamankan kurang lebih 5 orang yang berada di tempat ini. Satu orang FG sebagai supervisor dan 4 orang ini adalah sebagai telemarketing. Bisnis judi online bersitus mabuk judi dan GG Cuan telah berjalan sekitar 2 tahun dengan omset setiap bulannya mencapai 500 juta rupiah. Sedangkan untuk deposit di situs judi ini minimal Rp50.000. Omset bulan 300 sampai 500. Itu sebelum rame-rame diungkap atau setiap itu standar segitu? Kalau lagi sepi 300 Pak, kalau lagi rame bisa 500. Ini kelima tersangka telah diamankan di Mapolrestabes Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Milana, iNews melaporkan. Polisi menggerebek sebuah rumah kos di Kecamatan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Penggerebekan dilakukan karena dicurigai tempat bermain judi online dengan beromset ratusan juta rupiah. Unit Jantanras Polrestabes Makassar menggerebek sebuah rumah kos-kosan di Jalan Hertasning, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, yang ditengarai sebagai tempat praktik judi online. Saat penggerebekan ditemukan 2 pemuda sedang melakukan praktik judi online. Polisi juga menemukan 3 unit PC yang sudah dirakit khusus, beberapa handphone, serta ratusan kartu perdana untuk akun judi online. Dalam memuluskan aksinya, para pelaku sering berpindah-pindah kos untuk menghindari incaran petugas. Dari aksinya, pelaku telah meraup untung ratusan juta rupiah. Dia menggunakan ada akun Hex Domino Island 11.020. Dia telah membuat ada 11.000 akun. Dia lakukan sampai saat ini sudah sekitar 1 tahun. Dia sudah mendapatkan hasil kurang lebih sebanyak 700 juta rupiah. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Duel Yuspin, iNews melaporkan. Judi online juga menjerat mahasiswa. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan mengamankan 6 mahasiswa asal Makassar yang terlibat dalam judi online. 2 tersangka diantaranya merupakan selebgram. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan menangkap 6 mahasiswa yang terlibat dalam kasus judi online di sebuah ruko di Jalan Ance Daeng Oyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keempat mahasiswa berinisial MR, IJ, I, dan IF ditangkap usai terlibat jual beli chip pada salah satu aplikasi judi online. Para pelaku mengambil keuntungan Rp5.000 tiap pembelian 1 chip. Sedangkan 2 mahasiswa lainnya merupakan selebgram asal Makassar berinisial MAD dan MRA. Ditangkap lantaran mempromosikan situs judi online melalui akun media sosial dengan mendapatkan keuntungan Rp2 juta per bulannya. Para pelaku kemudian digiring ke Mapolda Sulawesi Selatan beserta sejumlah barang bukti berupa ponsel milik para pelaku yang digunakan untuk transaksi jual beli chip, buku tabungan, beserta bukti endorse atau promosi situs judi online melalui akun media sosial milik pelaku. Usia 18 tahun, pekerjaan pelajar mahasiswa, modus endorse melalui Instagram dengan pendapatan minimal sementara ini bisa lebih, yaitu Rp2 juta per bulan dengan jumlah follower 28.500. Situsnya yaitu Modus 99 dan Kalem Top. Ini keterangan juga masih dalam tahap 1. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 27 ayat 2 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. 3 orang mengalami depresi dampak dari kecanduan judi online dan harus dirawat di RSUD Pagelaran Cianjur, Jawa Barat. Rata-rata pasien mengalami kecemasan yang berlebihan serta kesulitan untuk tidur. Pihak RSUD Pagelaran Cianjur mencatat saat ini tengah merawat 3 orang pasien yang mengalami depresi akibat ketagihan main judi online.
Rata-rata pasien ini mengalami gangguan kecemasan berlebihan serta kesulitan tidur yang disebabkan stresor dari judi online. Saat ini ketiga pasien harus melakukan rawat jalan dan konsultasi setiap minggunya dengan ditangani dokter spesialis kejiwaan. Pihak RSUD Pagelaran mengaku kasus penanganan pasien akibat judi online ini merupakan pertama kali yang ditangani. Dan rata-rata pasien yang datang sudah dengan kondisi komorbid atau penyakit penyerta yang di bawah stresor. Hampir setiap kali mereka datang tuh sudah dengan komorbid yang lain. Pas digali stresornya berasal dari judi online. Dan kita sekarang ini ditangani cuma sekitar 2-3 orang. Mungkin karena malu atau apa gitu, jadi mereka nggak datang sampai sekarang. Dampak judi online saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Selain meningkatkan angka perceraian, juga menyebabkan gangguan kejiwaan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad. Pemirsa, angka perceraian di Sidoarjo, Jawa Timur melonjak mencapai 700 kasus. Perceraian terjadi akibat perselisihan yang dipicu masalah judi online. Jumlah warga Sidoarjo yang menggugat cerai pasangannya akibat dampak praktik judi online melonjak. Dalam 1 bulan terakhir saja, tercatat ada 700 kasus perceraian yang didominasi oleh gugat cerai yang diajukan pihak istri. Dari 700 kasus perceraian rata-rata akibat perselisihan dan pertengkaran yang dipicu masalah judi online yang berdampak langsung pada masalah keuangan keluarga. Sementara dari 700 kasus perceraian yang dilaporkan, hampir seluruhnya telah diputuskan tim Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo lantaran sudah tidak bisa dimediasi dari kedua belah pihak. Yang ngajukan yang perempuan itu banyaknya perselisihan dan pertengkaran. Ya, kalau pertengkaran kan macam-macam, banyak. Nah itu kan yang banyak sekali kan judi online itu. Judi online termasuk perselisihan itu? Iya, penyebabnya kan di situ. Penyebab dari perselisihannya kan di situ. Nah, kalau cerai kita memang tinggi, rata-rata ya perselisihan dan pertengkaran. Tercatat sejak awal Januari 2024, ada 2.400 perkara gugat cerai dan talak cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra Ayus melaporkan. Pemirsa, judi online kian merajalela dan jadi candu bagi masyarakat. Tak hanya orang dewasa, bahkan anak-anak ini tidak lolos dari jerat judi online. Lalu bagaimana dampak judi online bagi kesehatan? Kenapa ya judi ini bisa menjadi candu bagi pemainnya? Sudah bersama kami melalui sambungan Zoom dokter spesialis kedokteran jiwa, ada Dr. Lahargo Kambaren. Saya sapa, selamat malam. Assalamualaikum dokter, apa kabar? Selamat malam, salam sehat jiwa. Kabar baik di sini Mas Yudi. Salam sehat jiwa. Baik dokter, ini kalau kita bicara soal judi online, ini bukan lagi cukup meresahkan, memprihatinkan ya, sudah sangat-sangat memprihatinkan ya. Tapi sebelum kita bahas judi online dok, istilah candu atau ketagihan, apakah dari tubuh kita ini ada hormon yang mengatur itu dan apakah itu selalu buruk sebenarnya dok? Ya, jadi yang namanya kecanduan atau adiksi sebenarnya adalah gangguan fungsi dari otak. Itu ditandai dengan pencarian atau penggunaan zat atau melakukan aktivitas perilaku yang berulang-ulang meskipun dia sudah tahu ada konsekuensi negatif yang terjadi atau dialami. Pada orang yang mengalami adiksi atau kecanduan ini, ada perubahan di dalam sirkuit saraf otaknya, di dalam zat kimia di otaknya. Sehingga orang yang mengalami adiksi atau kecanduan ini akan sulit sekali untuk berhenti dari kecanduannya kalau dia tidak mencari pertolongan profesional. Dan saat ini adiksi atau kecanduan itu ada 2 jenis ya Mas. Ada yang pertama adiksi zat yang kita sebut sebagai substance addiction, tetapi ada juga sekarang ini yaitu adiksi perilaku, yaitu behavioral addiction. Nah, behavior addiction atau adiksi perilaku ini macam-macam tuh jenisnya. Ada kecanduan internet, kecanduan media sosial, gaming, pornografi, shopping, dan yang sedang kita bahas ini adalah kecanduan judi atau yang dikenal juga dengan judi patologis. Dan apa sumber penyakit utamanya adalah gangguan memang di dalam saraf otaknya. Dok, Menko Polka menyebut 80.000 anak dok di bawah usia 10 tahun main judi online. Apa yang membuat anak-anak adiksi judi online ya dok? Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa ini adalah gangguan otak.
Sementara pada anak dan remaja, dia masih dalam pertumbuhan dan perkembangan otaknya. Di dalam otak itu ada neurokimiawi, neurotransmitter, ada norepinefrin, serotonin, dopamin, ada juga regio-regio otak yang sedang berkembang. Sehingga ketika seorang anak itu kemudian melakukan judi online dan menjadi kecanduan, maka fungsi otaknya itu akan terganggu. Ada gangguan mental dan perilaku seperti cognitive control yang terganggu, kontrol pikirannya terganggu, kemampuan membuat keputusannya terganggu, ada kemampuan mengolah situasi, menang kalah, hampir menang terganggu, kemampuan untuk menunda dan menghitung kemungkinan menjadi terganggu, pembelajarannya terganggu, sulit menemukan alternatif lain selain bermain judi, dan terlalu berani mengambil resiko. Nah, gangguan-gangguan psikologi seperti ini itu disebabkan oleh gangguan fungsi otak yang sudah terganggu akibat judi online ataupun kecanduan perilaku yang sedang dialami. Dan anak remaja sangat rentan karena mereka belum matang ya, belum dewasa, belum mampu membuat suatu keputusan yang baik untuk setiap hal yang dihadapinya. Lantas bagaimana menangani anak yang sudah terlanjur kecanduan judi online, Dok? Ya, jadi ketika kita berhadapan dengan seseorang, baik itu anak, remaja, atau orang dewasa, yang memang ada indikasi untuk mengalami judi online, yang pertama, seorang profesional kesehatan jiwa seperti psikiater misalnya, akan melakukan assessment terlebih dahulu atau pemeriksaan. Kita akan melihat apakah yang bersangkutan ini terpenuhi nih gejala-gejala untuk suatu judi patologis atau gangguan kompulsif yang dialaminya. Nah, ada kriteria menurut Diagnostic Statistical Manual atau DSM-5, itu harus ada 5 kriteria selama minimal 12 bulan, yaitu pertama, ada keinginan untuk berjudi dengan jumlah yang semakin bertambah besar untuk mendapatkan kenikmatan. Dia menjadi gelisah dan sensitif, mudah tersinggung saat berusaha mengurangi atau memberhentikan perilaku judinya. Selalu gagal dalam mengurangi dan memberhentikan perilaku berjudi. Yang keempat, selalu berpikir untuk bermain judi karena ada sugesti bahwa pengalaman itu cukup menyenangkan dan dapat uang yang bisa dipakai. Kemudian melakukan perilaku berjudi saat dia sedang stres, cemas, gelisah, merasa bersalah atau tertekan. Setelah kehilangan uang yang banyak karena berjudi, kembali melakukannya dengan harapan bisa mendapatkan uang yang kembali hilang atau chasing for the loss. Kemudian mulai nih berbohong, manipulatif bahwa telah terlibat dalam judi. Kemudian mengalami masalah dalam relasi, pekerjaan, akademik, karir, karena perilaku yang dilakukannya. Dan yang terakhir, Mas Yudi, dia mulai bergantung pada orang lain mengatasi masalah finansial yang diakibatkan oleh judi. Nah, setelah kita melakukan assessment dan terpenuhi kriterianya, maka kita bisa simpulkan yang bersangkutan ini mengalami adiksi judi ataupun yang kita kenal dengan judi patologis. Barulah setelah itu dilakukan tata laksana penanganan untuk masalah adiksi ini. Bisa kita lakukan hospitalize, dilakukan perawatan di rumah sakit jiwa atau rumah sakit umum yang memiliki fasilitas layanan rawat inap untuk jiwa atau di yayasan rehabilitasi pemulihan, maka disitulah akan diberikan terapi pengobatan, ada psikoterapi, ada program rehabilitasi yang kemudian membantu yang bersangkutan untuk bisa pulih dari kecanduan judi dan konsekuensi negatif lainnya. Mas Yudi. Yang saya bingung tuh begini, Dok, kalau misalnya narkotika ya, ada zat adiktif yang dikeluarkan, yang dalam rehabilitasi adalah membatasi mungkin pergaulan, mungkin juga dibatasi dari sisi dia akan apakah mengkonsumsi atau perilakunya kita lihat. Tapi judi online kan menggunakan handphone ya, Dok ya. Ini untuk rehabilitasi bagaimana caranya agar tidak bisa terpapar lagi, karena kita sehari-hari menggunakan handphone. Ya, jadi prinsip pertama ketika kita menangani orang yang mengalami adiksi atau kecanduan adalah detoksifikasi, yaitu mengambil jarak, tidak menggunakan, tidak memakai zat ataupun perilaku ataupun hal-hal yang menimbulkan adiksi tersebut. Nah, kalau pada misalnya adiksi zat gitu ya, narkoba tadi, tentunya di detox dia sama sekali tidak mendapatkan obat-obatan narkoba yang biasanya dia konsumsi. Nah, pada detoksifikasi di dalam program rehabilitasi ini ya, dia tidak boleh memegang handphone dan tidak ada akses untuk kemudian ke arah situs-situs judi online-nya tersebut. Nah, diharapkan di situ mulailah dia bergerak yang
yang namanya stage of change. Ada fase-fase perubahan, mulai dari fase pre-kontemplasi, tadinya belum ada kesadaran untuk berubah, mulai masuk fase kontemplasi, mulai ada kesadaran bahwa bahaya juga ya kalau perilaku judi ini diteruskan, aduh banyak konsekuensi negatif. Baru dia akan masuk fase preparation, persiapan. Di sini kita dampingi, gimana ya caranya supaya kamu nggak jatuh pada perilaku adiksi judi ini. Mulai ada aksi, ada komitmen, ada ketekunan, disiplin untuk tetap berjudi, dan adalah fase pemeliharaan. Itulah stage of change yang akan didampingi tentunya oleh profesional yang sudah kompeten di bidangnya, agar yang bersangkutan punya pola perilaku yang baru, punya habit dan kebiasaan yang baru, dan tidak melakukan lagi kebiasaan yang lama seperti judi online yang pernah dia kerjakan. Berarti ini begini, benarkah begini dok, depresi judi online ini terbagi dua. Ada depresi yang tadi yang bilang candu karena ingin memainkannya terus. Tapi depresi yang lain kan ada akibat yang merugi banyak uang karena judi online tersebut ya. Benarkah demikian dok? Jadi yang namanya judi online ini sudah merupakan gangguan kejiwaan, Mas Yudi. Ya, jadi ini sudah gangguan jiwa karena memang ada gangguan sirkuit saraf di otaknya. Kemudian efek yang ditimbulkan karena konsekuensi negatif yang dia dapatkan, benar, itu bisa kemudian mengakibatkan gangguan jiwa lain, atau kita sebut komorbiditas, dan salah satunya adalah depresi. Ciri-cirinya orang depresi, yang pertama itu moodnya sedih, menangis, kehilangan semangat, gairah untuk hidup, energinya drop, fokus konsentrasi, memorinya terganggu, merasa tidak berharga dan berguna, gangguan pada pola makan dan tidur, dan yang paling berbahaya adalah mulai muncul ide-ide untuk mengakhiri hidup atau suicide idea. Bolehkah jika ada orang yang bilang memainkan judi online hanya iseng saja, hanya sesekali saja, mengisi waktu luang saja, apakah itu menjadi salah satu pertanda depresi akan mulai terjadi? Ya, cycle itu akan dimulai dari sana. Kalau ini cycle-nya orang itu melakukan judi online, yang pertama dia mengalami stres, tekanan, masalah finansial, atau mungkin ingin coba gitu ya, coba gitu. Tetapi ketika dia mulai main, dia menang kan misalnya nih gitu ya, meskipun sebagian besar tidak menang gitu ya. Saat dia menang, dia akan mengulang perilaku itu. Ketika dia kemudian kalah, tadi ada usaha perilaku yang namanya chasing for the loss. Berusaha mengejar, aduh kemarin kalah ya, aku coba pasang lagi deh, siapa tahu menang gitu kan. Atau mulai muncul magical thinking, wah ini kayaknya tanggal bagus nih, kalau aku main mungkin bisa menang ya. Jumlahnya lebih besar untuk mengejar kekalahan yang sebelumnya. Dan akibatnya gangguan finansial. Mulai itu muncul perilaku-perilaku kriminal, negatif, menipu, mencuri, pinjol, pinjaman online. Dan itu akan berujung kepada tingkat stres yang lebih berat. Apalagi kalau pernah merasakan menang satu kali ya dok ya. Bisa makin panjang. Yes, that's it. Baik. Udah kerasa enaknya gitu ya. Dr. Lahargo, terima kasih banyak informasinya. Semoga saja judi online ini bisa segera selesai di Indonesia ya dok ya. Anak-anak kita bisa terlindungi dari hal-hal negatif seperti ini. Dokter, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sehat. Pemirsa, Setio Budianto mendapat suara terbanyak dalam pemilihan Ketua KPK di Komisi 3 DPR RI. Atas hasil ini, Setio Budianto ditetapkan menjadi Ketua KPK 2024 hingga 2029. Pak Beni Utama. Komisi 3 DPR RI menyelesaikan proses pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2024-2029 dalam rapat pleno di Komisi 3 Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Setio Budianto mendapat suara terbanyak dalam pemilihan Ketua KPK dengan 45 suara. Dengan hasil ini, Setio Budianto sebagai Ketua KPK periode 2024 hingga 2029. Setio akan memimpin lembaga anti rasuah 5 tahun mendatang bersama Fitroh Roh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono. Diharapkan pimpinan terpilih KPK ini bisa menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang masih ada di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.
Setio Budianto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024 hingga 2029, di mana Setio mendapat suara terbanyak dalam pemilihan Ketua KPK di Komisi 3 DPR, yakni 45 suara. Komjen Pol Setio Budianto terpilih sebagai Ketua KPK periode 2024-2029. Komjen Setio Budianto terpilih menjadi Ketua KPK melalui mekanisme voting atau pemungutan suara dalam rapat pleno yang digelar di Komisi 3 DPR Kamis siang. Setio Budianto mendapat suara terbanyak, yakni 45 suara, dan menyisihkan 9 calon ketua KPK lainnya. Komjen Pol Setio Budianto saat ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI. Pria berusia 57 tahun ini telah lama berkarir di kepolisian tanah air. Ia juga merupakan mantan Kapolda Sulawesi Utara. Setio Budianto sendiri bukan orang baru di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dirinya pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK. Selanjutnya, Komisi 3 DPR akan membawa nama 5 pimpinan KPK yang baru ke dalam rapat paripurna pekan depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan berikut pemirsa profil 4 pimpinan KPK lainnya. Johannes Tanak yang pertama. Ya, Johannes Tanak merupakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau pada 2014. Tahun 2016, Johannes juga pernah mengemban posisi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah serta sempat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Kemudian ada Ibnu Basuki Widodo yang merupakan pimpinan terpilih KPK dengan latar belakang hukum, menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Tinggi Manado. Ibnu juga pernah menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tahun 2017 Ibnu pernah menjabat sebagai Humas Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Kemudian profil calon pimpinan KPK terpilih lainnya adalah Agus Joko Pramono, anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia periode 2018-2023. Usia 52 tahun, Agus mengemban pendidikannya dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dilanjutkan dengan pendidikan Magister Akuntansi di UGM, serta Doktoral Ilmu Pemerintahan di Unpad. Kemudian Fitroh Roh Cahyanto. Saat ini menjabat sebagai Jaksa Fungsional Jampitsus Kejaksaan Agung. Fitroh juga pernah menjabat sebagai Direktur Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi 2019, lalu mundur pada tahun 2023. Selain memilih pimpinan KPK, Komisi 3 DPR juga menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. 5 anggota Dewan Pengawas KPK yang terpilih antara lain Beni Joshua Mamoto, Ciska Mirawati, Gus Rizal, Sumpeno, dan Wisnu Baroto. Ya, Beni Mamoto mendapat perolehan suara tertinggi, yakni 46 suara. Kemudian Ciska Mirawati mendapat 46 suara. Wisnu Maroto mendapat 43 suara. Gus Rizal dan Supeno masing-masing mendapat 40 suara. Posisi Dewan Pengawas KPK memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan tugas komisioner KPK, termasuk memutuskan pelaksanaan penyadapan hingga evaluasi kerja lembaga tersebut. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI enggan menanggapi soal komposisi pimpinan KPK terpilih yang didominasi oleh sosok berlatar belakang aparat penegak hukum. Menurutnya, nama-nama yang terpilih merupakan pilihan setiap anggota DPR Komisi 3 tanpa adanya intervensi. Ya, saya pikir itu kembali ke masing-masing anggota. Ya, kami nggak bisa mengarahkan anggota memilih siapa menjadi anggota KPK. Kami juga tidak bisa juga mengarahkan anggota Komisi 3 memilih siapa menjadi ketua KPK. Ya, nanti mungkin ditanyakan masing-masing pilihannya apa dan alasannya apa. Nah, itu juga bingung juga. Anda kan gini, teman-teman kan lihat prosesnya ya. Sejak awal sangat terbuka, benar nggak? Sangat transparan. Jadi kalau lebih cepat, bahkan waktu ya untuk anggota
melakukan interview kan ditambah dari 60 menit menjadi 90 menit. Dan rata-rata nih sampai capek-capek nih kawan-kawan nih, disuruh bicara lagi, which is kalau periode lalu untuk bicara itu kadang-kadang menjadi kemewahan. Kenapa? Waktu itu mungkin habis pandemi kan, yang bicara hanya Kapoksi, jadi anggota biasa jarang bicara, Pak. Ini sekarang anggota biasa dengan periode yang ini diberikan keleluasaan untuk berbicara sampai muter-muter lagi, bicara lagi ya. Tapi kalau waktunya akhirnya menjadi lebih singkat, saya nggak ngerti juga ya. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI telah menetapkan 5 anggota Dewas KPK dan pimpinan KPK. Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024 hingga 2029. Setio mendapat suara terbanyak yakni 45 suara. Lantas apakah dengan wajah baru KPK akan lebih berani memberantas korupsi? Kita bahas bersama Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman. Sebelumnya kami sudah menghubungi perwakilan Komisi 3 DPR RI, namun hingga saat ini belum ada yang merespon. Saya sapa Mas Boyamin. Assalamualaikum, selamat malam Mas. Waalaikumsalam Yudi dan seluruh pemirsa. Terima kasih sudah bergabung di Sindo Prime, Mas Boyamin. Kita melihat pimpinan-pimpinan terpilih KPK yang sudah ditetapkan oleh Komisi 3 ini, seperti Setio Budianto, Ketua KPK baru kita. Beliau adalah sebelumnya menjabat Koordinator Supervisi Kedeputian Penindakan KPK 2019. Kemudian Johanis Tanak juga pernah menjadi pimpinan KPK. Artinya adalah orang-orang yang sudah mengerti bagaimana caranya memberantas korupsi melalui KPK ini ya Mas? Ya, harusnya begitu. Langsung istilahnya on gitu, tanpa harus ada pemanasan gitu. Apalagi butuh cari bensin, cari oli, cari kunci, itu mestinya enggak. Karena ini salah satu mungkin loh ya alasan Pak Tanak dipilih kembali itu kan kesinambungan itu. Terus kebetulan ya ada beberapa bahkan Fitroh, Pak Setio Budianto sendiri pernah jadi direktur, terus kemudian ada bahkan mantan wakil ketua BPK. Ini kan pengertiannya menurut saya sebenarnya yang ideal, tambah ada hakimnya biar nanti bisa menilai penyidikan penuntutan apakah sudah memenuhi kriteria hakim, itu kira-kira begitu gitu. Ini sebenarnya ini kalau penindakan, tapi kan jangan lupa bahwa KPK itu pemberantasan korupsi kan justru juga ada pencegahan yang selama ini diabaikan. Gitu. Jadi ini yang menurut saya istilahnya mestinya pada posisi tertentu nanti pimpinan KPK ini juga harus fokus juga di pencegahan, dan toh mereka sudah dipilih oleh DPR periode sekarang, artinya mestinya kan didukung penuh gitu ya. Nah, pemerintah juga sudah mendukung penuh, dalam artian saya pernah protes itu pansel hasil Pak Jokowi tidak boleh dipilih, diarsip saja, kemudian sudah diotorisasi Presiden Pak Prabowo yang sekarang gitu. Nah, artinya kan sudah didukung pemerintah. Nah, ini mestinya malah justru modal besar untuk membuat pencegahan lebih bagus. Gimana caranya? Ya berkoordinasi, berkolaborasi, tanda kutip memaksa pemerintah untuk tata kelola pemerintahan yang baik. Uang yang masuk tidak bocor, uang yang keluar tidak bocor. Nah, itu yang harusnya juga nanti kalau ini bersih, bahwa kita ada istilahnya tahapan jangka panjang, ada rencana jangka panjang pencegahannya seperti apa. Kalau penindakan itu, ya itu pasti kalau ada yang korupsi dicari, disadap, ataupun dibangun kasusnya, ada sebuah proyek atau sebuah kegiatan, ya akan ketemu korupsinya gitu. Karena nanti pasti ada pembocor dari dalam, baik yang iri atau idealis atau tidak dapat bagian, itu ada, selalu ada. Nah, ini yang menurut saya sudah KPK sudah leading di situlah gitu. Nah, sehingga kalau dia membangun kasus kalah dengan Kejaksaan Agung karena kasus-kasus besar. Nah, di sini mestinya KPK akan leading, akan hebat di pencegahan, yaitu apa? Memaksa pemerintah tata kelola yang baik tadi. Nah, berkali-kali saya ngomong, negara-negara maju itu kan tahapannya mencegah tiris atau rembes. Nah, kita ini bocor lagi ya Mas ya? Bocor aja rasanya masih berat gitu. Kita ini bocor terus yang di ininya. Iya kan, misalnya proyek Kominfo, BTS Kominfo, ruginya
80%. Mana ada korupsi rugi 80% itu kan kalau tidak di kita. Itu bukan bocor Yudi, itu jebol, itu banjir, itu malah kan itu kan. Nah, ini yang menurut saya ini tugasnya KPK ke depan 5 tahun ke depan itu hebat di dalam pencegahan. Nah, pencegahan itu tadi itu ya transparan, akuntabel, tidak ada tender yang diatur-atur lagi, kemudian dibuat kompetitif, kan begitu. Jadi memaksa di situ itu bahwa KPK ini undang-undang yang baru apalagi sinergi kan gitu. Mas Boy, sebelum ke sana Mas Boy. Yang terpilih pimpinan KPK yang sekarang ini kan juga ada di KPK tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengkritik kinerja KPK sebelumnya misalkan tidak menggigit dinilai begitu, artinya yang sekarang akan sama sajakah dengan periode sebelumnya? Ya, ada tambahan kan misalnya Pak Agus Joko Pramono, itu wakil ketua BPK, itu Pak Basuki nanti akan tapi 3 memang sebelumnya begitu, tapi setidaknya gini, KPK ini kan sudah jatuh sampai titik nadir bahkan. Nah, ini jangan sampai jatuh lebih jauh lagi gitu, paling tidak itu tahun pertama, tahun kedua sudah kelihatan lah. Ini jangan sampai jatuh lebih dalam lagi lah. Tugasnya sekarang menahan supaya tidak lebih jatuh. Gitu loh. Jadi ini kita stop di situ jatuhnya. Nah, pimpinan ini mestinya bisa lah minimal itu gitu. Kalau kita istilahnya anak muda kalau sekarang ini kan ya minimal maksimal kan gitu kan. Nah, minimal itu dulu. Tahun pertama bahwa kita ada misalnya indeks persepsi korupsi kita itu tidak turun dari 34. Itu aja udah hebat kira-kira gitu. Tapi kalau bisa tahun kedua ya bisa 40 lagi kan gitu kan. Nah, nanti itu justru persepsi anti korupsi itu kan yang utama juga di pencegahan. Nah, periode yang kemarin Pak Firly awal itu akan menggelurakan pencegahan, tapi gagal. Kemudian malah kembali ke lagu lama OTT ya. Terus kemudian banyak masalah-masalah yang timbul. Nah, ini yang menurut saya pada posisi inilah yang menurut saya apapun pimpinan sekarang mudah-mudahan dengan setidaknya kelimanya tidak ada catatan yang lalu buruk misalnya. Kecuali Pak Tanak pernah dilaporkan ke Dewan Pengawas, tapi kan nyatanya dinyatakan tidak terbukti. Clear kan sementara kan gitu. Nah, terus Pak Setia Budianto tidak ada cacat gitu, tidak dilaporkan etik selama jadi direktur penyidikan. Terus Pak Fitroh juga begitu. Pak Agus Joko Pramono juga selama di BPK tidak ada suara buruk. Pak Ibnu Basuki juga tidak ada nih. Nah, ini setidaknya kredibilitas dan integritas masing-masing itu kan sudah terjaga selama ini. Nah, kita kawal bahwa kalau mereka tetap. Pak Johanis Tanak tadi yang disampaikan Mas Boyamin, saya sampai cari informasinya sampai googling nih Mas Boy. Pasal 1 butir 19 KUHP. Jadi OTT itu tidak dikenal di KUHP, tapi ada istilah tertangkap tangan. Itu gimana sih sebenarnya Mas? Apakah memang kita tidak ada OTT seharusnya atau gimana sih? Ya itu kan hanya perbedaan istilah aja gitu loh. Istilah. Dan KPK juga salah dalam membuat diksi itu OTT. Karena memang tidak ada di KUHP kita itu istilahnya tertangkap tangan itu seperti ada copet di tengah pasar, ditangkap satpam, terus kemudian diserahkan polisi. Kan tidak perlu ada surat penangkapan, surat penyidikan gitu loh. Nah, korupsi juga begitu. Tapi operasi itu kan kesannya mengintip gitu loh. Nah, itu kan kemudian kalau begitu ya bahasa Pak Fahri Hamzah kan berburu di kebun binatang gitu, masih dapat gitu. Nah, maksudnya begini, tetap KPK tetap tertangkap tangan, tapi lebih banyak faktor adalah atas kemauan kehendak masyarakat. Misalnya tetap ada yang laporan, saya katakan tadi, ada yang iri atau ada yang idealis atau tidak dapat bagian, kemudian membocorkan dugaan suapnya di suatu instansinya. Terus kemudian KPK menggelorakan whistleblower. Nah, tetap perlu tertangkap tangan, tapi sesuatu yang karena ada yang gagal selama ini OTT yang tidak pernah diberitakan. Nah, karena sudah pernah mengintai di sebuah stadion, ternyata tidak terjadi penyerahan uang. Seharian di situ kan gagal gitu kan. Kalau targetnya seperti operasi gitu loh. Jadi seperti mau mengejar teroris, mencari itu kan terorisnya ada. Tapi ini kan belum tentu ada juga informasinya sebatas bahwa ada dugaan mau ada suap misalnya. Nah, ini yang menurut saya kemudian kalau ini sesuatu yang seakan-akan jadi prestasi dan kehebatan KPK, ya selamanya kita akan selalu nangkap orang hampir tiap hari gitu. Jadi ini yang kemudian pemberantasan korupsi menjadi sesuatu yang trial by error, coba-coba lah atau sekedar memutar kaset rusak gitu kan. Tapi tidak ada perbaikan. Nah, inilah yang harus kita tetap
OTT perlu, maksudnya tertangkap tangan perlu. Karena apa? Supaya orang berpikir kalau menyerahkan suap takut itu, ya? wah nanti jangan ditangkap KPK. Gitu loh, efeknya tetap perlu gitu. Jadi jangan kemudian tidak akan ada OTT, tetap ada tertangkap tangan. Istilahnya kan ini menjadikan sesuatu yang kemarin ini letupan yang justru malah DPR-nya tepuk tangan itu. Wah, itu justru saya curiga ini kok malah mereka tepuk tangan, ini kan spontanitas itu. Mereka apakah takut kena OTT? Sehingga ketika tidak ada OTT langsung tepuk tangan. Padahal itu kan sebenarnya kemudian dijelaskan oleh Pak Tana bahwa itu tertangkap tangan sesuai KUHP. Gitu loh. Jadi ya tetap akan ada tertangkap tangan gitu loh. Jadi bahwa itu jangan kemudian setiap hari hanya mau mengintai orang mau suap gitu. Sehingga kapasitas KPK yang begitu hebat terforsir di situ, sia-sia dong kita memberikan KPK kewenangan termasuk pencegahan gitu, Yudi. Baik, yang jelas kita tunggu nanti seperti apa Pak Setio Budianto dan rekan-rekan ini bisa memimpin KPK dan memberantas korupsi supaya masyarakat Indonesia bisa sejahtera. Karena uang ini banyak yang dikorupsi ini. Kita kawal bersama-sama. Pada posisi tetap akan gugat pra-peradilan kalau ada perkara mangkrak atau tebang pilih itu kan, dan saya yakin teman-teman media juga akan mengawalnya terus-terusan. Jadi kita masih yakinlah, optimis bahwa negara akan lebih baik itu. Amin. Makasih ya Mas Boy sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapolri dan Panglima TNI menghadiri acara doa bersama lintas agama di lapangan Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah. Meski berbeda pilihan, masyarakat dihimbau tetap menjaga kondusivitas selama penyelenggaraan pilkada serentak. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menghadiri acara doa bersama lintas agama bersama TNI Polri dan warga Jawa Tengah di lapangan Pancasila Simpang 5, Kota Semarang, Rabu malam. Agenda digelar sebagai cooling system jelang pelaksanaan pilkada serentak dan untuk mendoakan agar pelaksanaan pilkada Jawa Tengah berlangsung aman dan lancar. Acara diisi dengan ceramah kebangsaan oleh Muhammad Ikdam Khalid atau Gus Ikdam, selaku pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Hikam II Kabupaten Blitar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, meskipun masyarakat berbeda pilihan dalam pilkada. Walaupun tentunya masing-masing memiliki perbedaan dalam hal pilihan, dalam hal paslon, namun yang kita pesankan bahwa siapapun yang terpilih tentu kita harus terus menjaga persatuan dan kesatuan. Kapolri juga berpesan kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan menjelang Pilkada serentak 27 November 2024. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menggelar doa bersama menjelang Pilkada serentak 2024 pada 27 November mendatang. Acara dihadiri 3 paslon Pilgub Jakarta yang sepakat menyatakan komitmennya menjaga perdamaian dalam pelaksanaan pilkada. Polda Metro Jaya menggelar kegiatan bertajuk Gapai Kemuliaan Roadshow, doa bersama Pilkada Damai 2024 menuju Indonesia Maju. Bertempat di Masjid Al-Kausar, Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Ketiga calon gubernur Jakarta yakni Ridwan Kamil, Dharma Pongrekun, dan Pramono Anung turut hadir dalam rangkaian kegiatan doa bersama dengan didampingi calon wakil gubernurnya masing-masing. Kegiatan doa bersama di Masjid Al-Kausar Mapolda Metro Jaya mengangkat tema Lisan Terjaga, Harmoni Terpelihara dan diharapkan mampu menyejukkan suasana Jakarta di masa pilkada menjelang dan setelah pencoblosan serentak pada 27 November mendatang. Upaya yang dilakukan oleh Polri, Polda Metro Jaya untuk cooling system ya, mendinginkan, sistem pendingin. Komitmen Polda Metro Jaya melaksanakan pengamanan kegiatan masyarakat dalam waktu dekat ini pilkada itu juga harus aman, damai,
Dan itu membutuhkan kerjasama kita semua. Sementara 3 paslon Pilgub Jakarta yakni R.K. Suswono, Dharma Kun, dan Pramono Rano menyatakan komitmennya menjaga perdamaian demi terciptanya pilkada yang aman dan damai. Warga Jakarta yang tercinta, kita jadikan Pilkada Jakarta ini paling teladan se-Indonesia. Jakarta adalah pusatnya Indonesia. Kalau sudah jadi pusat, segalanya harus jadi percontohan kan. Dari sisi damai, kondusif, partisipasinya, mari beramai-ramai ke TPS. Siapapun yang terpilih sudah ada garis tangannya. Kita akan menjalani proses demokrasi yang akan ditentukan tanggal 27 nanti, sungguh-sungguh dengan niat yang tulus untuk memperjuangkan dan membela rakyat. Itu yang terpenting. Pilihlah secara rasional siapapun yang bisa memberikan pelayanan terbaik bagi warga Jakarta. Kalau kami jelas, kami memang dari awal sudah menyampaikan politiknya riang gembira dan kami jalankan secara konsisten. Kegiatan doa bersama ini juga sebagai imbauan kepada masyarakat agar penyelenggaraan Pilkada serentak 27 November mendatang terlaksana dengan aman dan damai, dengan kerjasama dan dukungan semua pihak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menyatakan dukungannya secara terbuka untuk calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono di Pilkada. Jokowi menilai RK adalah sosok figur pemimpin yang memiliki sejumlah rekam jejak dan diyakini bisa menyelesaikan berbagai masalah di Jakarta. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan ini, Jokowi secara terbuka dengan tegas mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta. Di depan para pendukung dan relawan, influencer, para artis, serta tim pemenangan Ridho, Jokowi menekankan dukungannya kepada Ridwan Kamil karena merupakan sosok figur pemimpin paling tepat yang memiliki sejumlah rekam jejak dan kemampuan yang diyakini bisa menyelesaikan berbagai permasalahan di Jakarta. Memang saat-saat yang menentukan itu adalah saat terakhir. Di etapa terakhir seperti ini harus bekerja keras. Saya diundang ke Jakarta, saya datang karena saya mendukung. Nah, mudah-mudahan rekam jejak, pengalaman, dan memang ilmunya kami ada di tata kota, tinggal diberi kesempatan oleh warga Jakarta, diberi takdir oleh Allah. Insya Allah Jakarta perubahannya lebih cepat. Selain menjadi ajang silaturahmi, pertemuan ini menjadi bentuk dukungan yang besar bagi pasangan Ridho untuk menang satu putaran di pekan terakhir masa kampanye. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno kembali bertemu mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan di kediaman Anies di wilayah Lebak Bulus. Pertemuan kali ini juga diikuti oleh Forum Ulama Habaib atau FUHAB. Pemirsa, Pramono Anung dan Rano Karno tiba di kediaman Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu pagi. Pramono dan Rano kemudian langsung masuk ke rumah dan disambut hangat Anies Baswedan. Pramono Rano berterima kasih telah mendapat kesempatan silaturahmi dengan para ulama. Sementara itu, Anies menjelaskan tujuan pertemuan tersebut untuk berjuang bagi warga Jakarta. Terlihat Pramono, Rano, Anies, serta para ulama yang hadir berpose 3 jari yang identik dengan nomor urut pasangan Pramono Rano dalam Pilgub Jakarta. Ya, di saat paslon Cagup dan Cawagup nomor urut 1 dan 3 mendapat dukungan dari sejumlah tokoh, Cagup Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun menyapa warga di sisa waktu masa kampanye Pilkada 2024. Dharma juga sempat menyindir paslon lain yang meminta dukungan dari sejumlah tokoh di akhir-akhir masa kampanye. Calon gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun, terus mencari dukungan di sisa waktu masa kampanye Pilkada Jakarta. Dharma menyambangi satu persatu warga di Kelurahan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu siang. Dharma menyampaikan visi dan misinya langsung ke warga dengan harapan warga Jakarta bisa menentukan pilihan tanpa rasa takut dan iming-iming dari sejumlah pihak. Dharma juga menyebut bahwa dirinya merupakan calon independen yang tak butuh dukungan dari penguasa.
Ya, kami di sisa waktu 7 hari ini memanfaatkan komunikasi secara batin dengan warga dan meminta kepada warga untuk jangan sia-siakan kesempatan 7 hari ini, karena kalau salah dalam menentukan keputusan maka menyesal kemudian tidak ada gunanya. Keputusan warga ini adalah keputusan yang terbaik berdasarkan hati nurani, bukan karena iming-iming, bukan karena ditekan-tekan atau ditakut-takuti. Jangan takut, ada Tuhan. Jangan takut dengan siapapun juga. Sebelumnya di akhir masa kampanye Pilkada Jakarta, masing-masing calon terus mencari dukungan dari orang berpengaruh di tanah air. Bahkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo turun langsung untuk mengkampanyekan salah satu paslon. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 621 surat suara Pilkada Kabupaten Merangin rusak. Pihak KPUD Merangin masih menunggu penggantian surat suara dari pihak percetakan. Sementara KPUD Merangin akan mendistribusikan logistik Pilkada 3 hari sebelum pelaksanaan Pilkada. KPUD Kabupaten Merangin merampungkan 90% pensortiran surat suara baik untuk pemilihan gubernur dan pemilihan bupati Merangin. Dalam pensortiran surat suara, pihak KPUD menemukan kerusakan surat suara sebanyak 621 untuk Kabupaten Merangin dan 21 untuk Provinsi Jambi. Selain itu, pihak KPUD Merangin tengah melakukan persiapan pendistribusian logistik Pilkada 3 hari sebelum pelaksanaan Pilkada ke wilayah kecamatan yang sulit dijangkau. Surat suara gubernur itu 22 yang rusak, kemudian kalau untuk bupati itu sekitar 621. Nah, sejauh ini yang rusak ini sudah ada pengganti seperti apa, Dok? Ya, kita ada 2 kategori ya, ada yang rusak, kemudian ada yang kurang kirim, kemudian terhadap 2 komponen ini sudah kita sampaikan ke. Pihak KPUD Merangin memastikan pendistribusian logistik Pilkada di Kabupaten Merangin berjalan dengan lancar. Dari Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Sarfandi, iNews melaporkan. Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan korban pemutusan hubungan kerja periode Januari hingga Oktober 2024 sudah mencapai hampir 64.000 orang. Di DKI Jakarta jumlahnya mencapai 14.000 orang. Jumlah tenaga kerja yang menjadi korban pemutus hubungan kerja terus bertambah sejak Januari hingga Oktober 2024. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat 63.947 tenaga kerja yang terkena PHK pada periode Januari hingga Oktober 2024. Jumlah tersebut meningkat 10.954 tenaga kerja dibandingkan periode Januari hingga September 2024 yang mencapai 52.933 orang. Jika diurutkan berdasarkan wilayahnya, tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta, yaitu sekitar 22,68% dari jumlah tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan. Berikut 10 provinsi teratas yang terkena PHK periode Januari hingga Oktober 2024. Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo meminta pemerintah membatalkan pemberlakuan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% pada Januari 2025 mendatang. Kenaikan PPN dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan kinerja industri di tengah kondisi ekonomi nasional yang masih belum stabil. Para pengusaha keberatan dengan rencana pemerintah untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% mulai awal Januari 2025. Kebijakan ini dinilai dapat membuat kinerja industri sulit tumbuh di tengah kondisi ekonomi nasional yang tidak menentu. Para pengusaha pun beramai-ramai meminta pemerintah menunda kebijakan kenaikan PPN 12% di tahun depan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia Sutrisno Iwantoro menyatakan, kenaikan tarif PPN akan mengerek harga jual produk-produk di pasar, mengingat PPN adalah bagian dari komponen biaya. Ia pun berharap pemerintah menunda kebijakan kenaikan PPN 12% tersebut. APindo pun mengingatkan ke pemerintah agar mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari pemberlakuan PPN 12%. Apalagi rencana kenaikan PPN terjadi di tengah daya beli masyarakat yang belum stabil, sehingga tingkat produksi dari sisi pelaku usaha berisiko turun.
Hal ini akan berimbas pula pada berkurangnya permintaan bahan baku. Alhasil beban yang mesti ditanggung pelaku usaha pun makin banyak. Selain kenaikan PPN, pengusaha juga dihadapkan beban pungutan lain seperti sertifikasi halal dan pengelolaan limbah. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Investasi Danantara untuk mengelola investasi strategis negara. Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, Mulyaman Hadad mengatakan Danantara dapat mengkonsolidasikan aset negara agar lebih berdampak. Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, Kaharudin Jenot mengatakan fokus Danantara adalah ketahanan pangan, energi, teritorial, dan hilirisasi. Danantara itu daya Anagata Nusantara. Ya, namanya yang bagus ya Pak, terdiri dari 3 kata itu. Danantara. Daya artinya kekuatan, Anagata masa depan dan Nusantara. Jadi kekuatan masa depan untuk menjawab berbagai macam tantangan yang akan kita hadapi. Anagata bahasa Sanskerta. Sanskerta, ya. Jadi Pak Presiden punya visi yang saya kira baik sekali, terutama terkait bagaimana kita sebagai satu bangsa bisa menjawab berbagai macam tantangan yang akan kita hadapi ke depannya nanti. Karena banyak sekali isu-isu global yang saat ini terjadi yang mau tidak mau harus perlu kita address. Ya, geopolitik, ya, pertumbuhan yang tidak terlalu tinggi, kemudian berbagai macam konflik dan lain sebagainya. Termasuk krisis pangan, krisis energi dan lain sebagainya yang tentu saja kita harus antisipasi ke depan. Oleh karena itu diharapkan Danantara bisa mengkonsolidate aset-aset negara yang selama ini ada untuk bisa menjadi lebih berdampak. Lebih berdampak pada perekonomian. Pendekatannya nanti sumber investasi non APBN. Ya, benar betul. demikian? Boleh Ya. dijelaskan Pak? Ekonomi ini bergerak dengan 2 mesin. Mesin APBN yang setiap tahun ada belanja, ada investasi, ada mesin non APBN. Nah, mesin non APBN ini yang akan dilakukan oleh Danantara. Dari mana sumbernya adalah dari aset-aset negara yang dipisahkan, yang sekarang sudah ada tapi tersebar pengelolaannya di berbagai tempat. Ada BUMN dikelola oleh Kementerian BUMN, ada INA dikelola oleh INA sendiri, dan ada pembiayaan pembangunan jangka panjang juga dikelola sendiri. Nah, ini tersebar sehingga kemudian kita berharap kalau ini dikonsolidasikan, ini akan lebih powerful untuk meng-create impact yang lebih panjang dan lebih dalam buat kemajuan, terutama untuk mengadres isu-isu mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena kita tahu kalau kita hanya tumbuh 5% saja kan kurang. Artinya bahwa aset-aset yang terbatas ini harus dikumpulkan, dikonsolidasikan dengan target yang fokus. Bagaimana Presiden Prabowo Subianto, fokus kita adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, ketahanan teritorial. Seluruh BUMN ini digerakkan bersama-sama memanfaatkan aset yang terbatas ini untuk fokus pada keempat ini. Keempat ini untuk apa? Keempat ini adalah landasannya adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3. Bahwa seluruh kekayaan alam ini untuk digunakan, dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.